Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Ketemu lagi dengan saya di channel Cakung 25, Ki Cakung 25. Mohon bantuan subscribe ya bagi teman-teman agar saya bisa membuat konten-konten yang bisa bermanfaat selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sepenggal kisah seorang waliullah, Syekh Hasan Basri bin Syekh Mahmud Abdul Qadir bin Syekh Raden Soleh Gunung Santri, Cilegon, Banten. Sedang dari ibu beliau yaitu Nyai Fatimah adalah anak dari Syekh Cilewulung Cakung. Syekh Hasan Basri adalah seorang waliullah yang masyhur dan pangkat kewaliannya tinggi, sampai-sampai ada satu masjid di desa Cakung yang bernama Masjid Syekh Hasan Basri, yang konon cuma semalam pembuatan masjid tersebut. Masjid itu berada di sekitar 300 meter dari makom beliau. Masjid itu berada di Kampung Cakung dan tidak jauh dari masjid terdapat makom Syekh Cakung, kira-kira 200 meter. Syekh Hasan Basri mula-mula di saat beliau beranjak dewasa tidak terlihat seperti wali. Bahkan beliau malah dianggap orang-orang sekampung, Kuranji dan kampung lainnya sebagai orang yang tidak waras, kerjanya mancing dan berkebun dan beternak seperti orang-orang biasa. Kewalian beliau terkuak ketika ada seseorang dari Pandeglang mencari orang yang bernama Syekh Hasan Basri. Lalu dia bertanya ke orang-orang kampung, tetapi satu pun tiada yang tahu nama Syekh Hasan Basri. Orang-orang kampung hanya mengatakan di kampung ini hanya ada orang yang bernama Hasan Basri, tukang mancing dan bukan ahli ibadah, apalagi syekh. Orang itu pun ingin ditunjukkan di mana Hasan Basri yang dimaksud. Orang kampung pun menunjukkan di mana Hasan Basri tinggal. Dan ketika orang tadi melihat Hasan Basri, maka dia langsung berlutut dan berkata, "Ya Syekh Hasan Basri, ya Syekh Hasan Basri." Orang yang melihat terheran-heran kenapa orang itu menyebut Hasan Basri sebagai Syekh Hasan Basri. Orang tadi bercerita bahwa Syekh ini yang menolongnya di saat dia naik haji dan tertinggal rombongan kapal. Sedangkan dahulu naik haji itu bukan pakai kapal terbang tapi pakai kapal laut, dan dia tertinggal para rombongannya. Syekh Hasan Basri lah yang menyuruhnya memegang tangan beliau dan sambil memejamkan tangan, menyuruhnya memegang tangan beliau dan sambil memejamkan mata, dan tiba-tiba orang itu sudah ada di rumahnya di Pandeglang. Maka saat itulah Hasan Basri yang dulu dihina orang kampung kini dimuliakan dan dihormati. Dan setelah orang-orang kampung tahu bahwa beliau adalah seorang waliullah, barulah beliau membuka pondok pesantren di tempat area makam beliau yang sekarang. Suatu malam para santri diajak beliau tahlilan
Dibawalah santri-santri beliau dengan membawa obor masing-masing. Saat tiba di tempat yang dituju, para santri terheran-heran. Sepertinya desa yang mereka singgahi itu tidak mereka kenal. Salah satu santri bertanya kepada salah seorang penduduk kampung, "Bapak, mohon saya mau bertanya, kampung apa ya ini?" Kakak ini menjawab, atau bapak ini menjawab, "Kampung ini adalah kampung Demak." Hah? Santri itu bingung, masa dari kampung Kuranji jalan sebentar tiba-tiba bisa ada di Demak. Begitulah sekilas cerita karomah seorang waliullah, Syekh Hasan Basri, yang kewaliannya konon sejak dia masih kanak-kanak. Dan inilah Masjid Syekh Hasan Basri yang dibangun konon hanya 1 malam. Konon bangun masjid ini dibangun oleh para khodam-khodam goib, sedangkan tiang-tiang yang ada 8 buah dan 1 mimbar adalah pemberian para wali songo. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.